Kaum Ninawa dalam tradisi Islam sering dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus yang diutus oleh Allah kepada mereka. Nama Ninawa sendiri merujuk pada sebuah kota kuno yang sangat terkenal di wilayah Mesopotamia bagian utara yang sekarang berada di sekitar kota Mosul di Irak modern. Dalam sejarah peradaban manusia, Ninawa adalah salah satu kota terbesar pada masanya dan pernah menjadi pusat kerajaan Asyur yang sangat kuat dan disegani. Kota ini memiliki benteng besar, kuil, dan gedung megah, serta terkenal dengan keindahan dan kekayaan yang dimilikinya. Akan tetapi, dalam perspektif para ilmuwan Muslim, pembahasan mengenai Ninawa tidak hanya sebatas pada kemegahan sejarah duniawi, melainkan lebih banyak ditekankan pada pelajaran moral, spiritual, serta sikap kaum tersebut dalam menerima dakwah Nabi yang diutus kepada mereka. Para ahli tafsir Islam seperti Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan Al-Qurtubi menyinggung bahwa Ninawa merupakan daerah tempat tinggal kaum yang didatangi Nabi Yunus bin Matta. Beliau diutus oleh Allah untuk menyeru mereka agar menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, kezaliman, serta kerusakan moral. Pada awalnya, kaum Ninawa menolak ajakan tersebut. Mereka menentang keras ajaran tauhid yang dibawa Nabi Yunus dan bersikap sombong terhadap peringatan yang beliau sampaikan. Nabi Yunus yang mendapati penolakan keras itu akhirnya meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah dan kecewa sebelum Allah memberikan izin kepadanya. Inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam kisah Nabi Yunus, karena beliau diuji oleh Allah dengan dimakan oleh ikan besar ketika berada di tengah lautan. Setelah itu, beliau bertaubat dengan doa yang masyhur, mengakui kesalahan meninggalkan kaumnya tanpa perintah, dan akhirnya diselamatkan oleh Allah. Doa Nabi Yunus yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, menjadi salah satu doa agung yang banyak disebut dalam literatur Islam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka, kaum Ninawa merasakan tanda-tanda azab yang Allah turunkan. Menurut para mufasir, mereka melihat langit berubah menjadi gelap, mendung yang menghitam, serta angin kencang yang menandakan datangnya azab. Rasa takut yang besar menyelimuti hati mereka. Dalam keadaan itulah mereka sadar akan kesalahan mereka dalam mendustakan Nabi. Mereka lalu berbondong-bondong keluar dari kota bersama anak-anak, wanita, bahkan hewan ternak mereka. Mereka memohon ampun kepada Allah dengan penuh ketundukan dan kesungguhan. Mereka menangis, berdoa, serta mengakui dosa yang mereka lakukan. Peristiwa tobat massal kaum Ninawa ini disebut sebagai salah satu peristiwa unik dalam sejarah para nabi, karena mereka akhirnya benar-benar selamat dari azab setelah menunjukkan penyesalan yang tulus. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menerima tobat mereka dan mengangkat azab yang hampir menimpa. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa tidak ada suatu kaum pun yang beriman lalu beroleh manfaat dari keimanan mereka selain kaum Yunus. Ayat ini sering dikutip para ulama untuk menegaskan bahwa kaum Ninawa adalah contoh nyata dari sekelompok manusia yang benar-benar diselamatkan setelah bertobat dengan tulus. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa pelajaran utama dari kaum Ninawa adalah pentingnya sikap segera kembali kepada Allah ketika peringatan datang. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan bahwa tobat mereka diterima karena dilakukan secara ikhlas, menyeluruh, dan tidak ditunda. Mereka tidak sekadar mengucapkan istighfar, tetapi juga mengubah perilaku mereka dengan benar-benar meninggalkan kezaliman dan kembali kepada fitrah iman. Al-Qurtubi menambahkan bahwa azab yang telah terlihat tanda-tandanya benar-benar diangkat, menunjukkan keluasan rahmat Allah yang tidak terbatas. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya, tetapi manusialah yang sering menzalimi diri mereka sendiri. Selain sisi tobatnya, kaum Ninawa juga menjadi bahan renungan dalam literatur Islam
tentang sikap seorang nabi dalam menghadapi kaumnya. Nabi Yunus menjadi teladan tentang kesabaran, meskipun beliau sempat meninggalkan kaumnya sebelum diizinkan. Allah menegur beliau, tetapi pada saat yang sama, Allah juga memuliakan beliau dengan menjadikan kisahnya abadi dalam Al-Quran. Para ilmuwan Muslim seperti Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan bahwa kisah ini mengandung makna mendalam tentang hubungan antara dakwah, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Seorang nabi saja mendapat teguran karena tergesa-gesa, apalagi manusia biasa yang seringkali tidak sabar menghadapi ujian. Dari sini, umat Islam diajarkan untuk bersabar, tidak berputus asa, dan tidak meninggalkan tugas dakwah atau ketaatan hanya karena menghadapi kesulitan atau penolakan. Ninawa sebagai kota juga mendapat perhatian para sejarawan Muslim. Dalam karya-karya sejarah Islam klasik, disebutkan bahwa Ninawa terletak di tepi sungai Tigris dan menjadi salah satu pusat peradaban besar. Kota ini dahulu dihuni bangsa Asyur yang memiliki kekuatan militer dan politik yang besar. Namun, sebagaimana kota-kota besar lain yang penuh dengan kesombongan, Ninawa mengalami kehancuran pada masa berikutnya. Para sejarawan Muslim sering mengaitkan kehancuran peradaban besar dengan sikap durhaka dan sombong terhadap Allah. Mereka memandang bahwa meskipun kaum Ninawa pada zaman Nabi Yunus sempat selamat karena tobat, tetapi keturunan setelahnya kembali kepada kesesatan, sehingga kota itu pada akhirnya hancur secara politik dan peradaban. Hal ini sejalan dengan sunnatullah bahwa tidak ada satu peradaban pun yang kekal kecuali yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Pelajaran moral yang diambil para ilmuwan Muslim dari kisah kaum Ninawa adalah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika manusia benar-benar bertaubat. Bahkan, kaum besar seperti mereka yang semula menolak Nabi, akhirnya bisa diselamatkan ketika tobat. Namun, kisah itu juga menjadi pengingat bahwa kesempatan untuk bertobat tidak selalu datang berulang-ulang. Allah memberi tanda azab dan mereka segera menyadarinya. Seandainya mereka tetap keras kepala, niscaya mereka akan dibinasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu seperti kaum Nuh, Ad, dan Tsamud. Kisah Ninawa dengan demikian mengandung harapan sekaligus peringatan. Harapan karena menunjukkan keluasan rahmat Allah, dan peringatan karena menegaskan bahwa azab Allah itu dekat bagi orang yang ingkar. Para ulama tasawuf juga sering menjadikan kaum Ninawa sebagai contoh tentang kekuatan doa bersama dan penyesalan kolektif. Ketika suatu masyarakat bersama sama kembali kepada Allah, maka rahmat dan pertolongan Allah turun. Dalam pandangan mereka, kaum Ninawa membuktikan bahwa kekuatan spiritual kolektif dapat menolak bencana. Hal ini menjadi pelajaran bagi umat Islam bahwa doa dan istighfar bersama-sama serta meninggalkan dosa secara berjamaah dapat mendatangkan keberkahan dan keselamatan. Tidak hanya individu yang harus bertaubat, tetapi masyarakat juga harus membangun budaya tobat dan kesadaran iman agar terhindar dari kebinasaan. Kisah kaum Ninawa menurut para ilmuwan Muslim juga memiliki relevansi bagi kehidupan modern. Banyak ulama kontemporer menafsirkan bahwa dunia yang diliputi dengan kezaliman, kerusakan moral, dan kesombongan perlu mencontoh kaum Ninawa. Apabila tanda-tanda kehancuran sudah tampak, manusia masih diberi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Akan tetapi, kesempatan itu tidak akan datang terus-menerus. Oleh karena itu, kaum Ninawa dijadikan sebagai contoh bahwa selamatnya sebuah umat bukan hanya karena kekuatan politik atau ekonomi, tetapi terutama karena iman, tobat, dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, kaum Ninawa menempati posisi penting dalam literatur Islam. Mereka bukan sekadar bagian dari sejarah kota besar di Mesopotamia, tetapi lebih dari itu, menjadi cermin bagi manusia sepanjang zaman. Kisah mereka membuktikan bahwa tobat tulus dapat menyelamatkan satu kaum dari kehancuran.
Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tetapi pada saat yang sama, manusia tidak boleh menunda-nunda untuk kembali kepadanya. Kisah ini juga menegaskan hubungan erat antara dakwah, kesabaran para nabi, serta keteguhan manusia dalam menghadapi ujian iman. Ninawa dengan segala sejarahnya menjadi pengingat bahwa kejayaan tanpa iman akan berakhir dengan kehancuran, sedangkan iman yang tulus dapat menyelamatkan meski diambang kebinasaan. Kaum Ninawa dalam pandangan sebagian mufasir tidak hanya dilihat dari segi keberhasilan mereka lolos dari bencana, tetapi juga dari sudut pandang perjalanan spiritual mereka sebagai satu komunitas yang berubah secara drastis dalam waktu singkat. Perubahan besar yang terjadi di tengah mereka dianggap sebagai bukti nyata betapa cepat hati manusia bisa dibalik oleh Allah. Menurut Al-Hasan Al-Basri, tobat kaum tersebut bukan sekadar rasa takut terhadap azab yang tampak, melainkan perasaan iman yang muncul dari kedalaman hati setelah menyadari kesalahan panjang yang mereka lakukan. Beliau menyebutkan bahwa Ninawa menjadi contoh unik dalam sejarah karena biasanya kaum yang sudah melihat tanda-tanda azab tidak akan diberi kesempatan lagi untuk kembali. Akan tetapi, dalam kasus ini, Allah memberikan pengecualian sebagai bentuk kasih sayangnya yang melampaui batas logika manusia. Ilmuwan lain seperti Imam Al-Baghawi menafsirkan bahwa kesungguhan kaum Ninawa dalam memperlihatkan penyesalan mereka sangat berbeda dengan sikap kebanyakan umat lain yang hanya mengucapkan kalimat tobat tanpa perubahan perilaku. Diceritakan bahwa mereka keluar meninggalkan rumah dengan pakaian sederhana, melepaskan perhiasan, dan menampakkan diri mereka di tanah lapang untuk berdoa secara bersama. Bahkan, hewan ternak mereka ikut dipisahkan dari anak-anaknya, sehingga terdengar tangisan yang saling bersahutan. Lalu, suara itu semakin menambah rasa haru di hati mereka. Pemandangan semacam itu dianggap sebagai salah satu faktor utama diterimanya doa mereka. Para ulama kemudian menjadikan peristiwa tersebut sebagai dalil bahwa doa yang dilakukan secara berjamaah dengan penuh keikhlasan memiliki kekuatan yang sangat besar di sisi Allah. Para sejarawan Muslim yang meneliti lebih jauh tentang Ninawa juga menggarisbawahi bahwa kota itu memiliki sejarah panjang sebelum kedatangan Nabi Yunus. Sebagai ibu kota kerajaan Asyur, Ninawa dihuni masyarakat yang sangat maju dalam ilmu bangunan, strategi perang, dan seni. Namun, dalam pandangan para ulama, kemajuan semacam itu tidak pernah bisa menutupi kehampaan rohani yang melanda mereka. Sebagian besar dari mereka jatuh pada penyembahan berhala dan kebiasaan zalim terhadap sesama. Dengan demikian, ketika Nabi Yunus datang membawa seruan tauhid, mereka tidak mampu menerima karena masih terikat dengan kebanggaan budaya mereka. Ulama seperti Ibnu Athir dalam karya sejarahnya menekankan bahwa inilah salah satu sifat buruk peradaban manusia, yakni sulit menerima kebenaran ketika merasa dirinya berada pada puncak kejayaan. Selain itu, para ulama juga menyinggung bahwa perubahan besar kaum Ninawa tidak berlangsung tanpa bekas. Setelah peristiwa tobat itu, mereka hidup dalam keadaan lebih tenang untuk beberapa waktu. Tetapi, keturunan mereka pada generasi berikutnya kembali terjerumus ke dalam kesombongan. Disinilah terdapat isyarat bahwa sebuah peradaban bisa selamat dalam satu masa karena tobat. Namun, jika generasi selanjutnya tidak menjaga kesadaran itu, maka siklus kehancuran akan kembali. Hal ini ditegaskan oleh para mufasir bahwa Allah telah menunjukkan jalan, tetapi tanggung jawab menjaga keimanan selalu ada pada manusia. Pelajaran ini sangat penting karena mengajarkan bahwa keselamatan bukanlah warisan otomatis, melainkan hasil dari usaha berkelanjutan. Dimensi lain yang dikaji oleh ulama adalah perbandingan antara kaum Ninawa dengan umat-umat terdahulu yang binasa. Dalam literatur tafsir, mereka sering diletakkan sebagai pengecualian dari hukum kebinasaan yang menimpa kaum kafir. Jika kaum Nuh, Ad, Samud,
dan lainnya dihancurkan setelah melihat tanda azab, maka Ninawa justru diselamatkan. Fakhruddin Ar-Razi melihat peristiwa ini sebagai bukti bahwa kasih sayang Allah tidak terikat oleh kebiasaan, melainkan selalu terbuka bila hamba benar-benar kembali kepadanya. Dengan demikian, Allah ingin menunjukkan bahwa harapan itu ada, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Kisah ini juga menjadi jawaban bagi orang-orang yang putus asa terhadap dosa mereka, bahwa sebesar apapun kesalahan yang dilakukan, pintu kembali kepada Allah tidak pernah tertutup, kecuali bagi mereka yang bersikap keras kepala hingga akhir hayat. Para ulama juga membahas doa Nabi Yunus yang terkenal sebagai doa Dzunnun. Doa itu diucapkan di dalam perut ikan besar ketika beliau menyadari kesalahannya meninggalkan kaum Ninawa tanpa izin. Doa itu menjadi lambang pengakuan mutlak atas kelemahan manusia di hadapan Allah. Menurut ulama sufi, doa tersebut juga memiliki makna simbolis bahwa kegelapan dalam perut ikan melambangkan kegelapan dosa dan kesulitan. Dan siapapun yang mengucapkan doa tersebut dengan ikhlas akan diselamatkan dari kesempitan hidup. Dengan demikian, hubungan antara Nabi Yunus dan kaum Ninawa bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga pelajaran rohani yang hidup sepanjang zaman. Mereka diselamatkan karena tobat, sementara beliau diselamatkan karena doa dan pengakuan atas kesalahan. Dua hal itu saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan hikmah. Dalam perspektif filsafat Islam, sebagian ulama menekankan bahwa kisah Ninawa memperlihatkan sifat dinamis dari kehendak manusia. Mereka awalnya keras menolak, lalu berubah menjadi lembut dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa hati manusia bukanlah sesuatu yang statis. Al-Ghazali menafsirkan bahwa hati itu seperti cermin yang bisa tertutup debu maksiat, namun ketika dibersihkan dengan air tobat, maka ia bisa kembali memantulkan cahaya. Kaum Ninawa membersihkan hati mereka secara serempak, sehingga Allah pun memberikan cahaya iman yang menyelamatkan. Konsep ini sering digunakan ulama untuk menjelaskan betapa pentingnya kesungguhan hati dalam setiap amal, karena tanpa kesungguhan, amal sebesar apapun tidak akan membuahkan hasil. Sejarawan Muslim juga mengingatkan bahwa meskipun kisah kaum Ninawa sering dibicarakan dalam kerangka keagamaan, aspek sejarah mereka sebagai bangsa Asyur tetap memberikan konteks penting. Kota besar dengan kekuatan militer tidak mampu melindungi mereka dari ancaman azab, dan justru kelembutan hati serta doa bersamalah yang menyelamatkan mereka. Dengan demikian, sejarah duniawi dan pelajaran rohani berpadu menjadi satu dalam kisah ini. Para ulama menegaskan bahwa hal itu bukan kebetulan, tetapi bagian dari sunnatullah untuk mengajarkan kepada manusia bahwa ukuran kekuatan sejati bukanlah benteng tinggi atau pasukan besar, melainkan kepatuhan kepada Sang Pencipta. Kisah Ninawa juga menyinggung tentang tanggung jawab seorang nabi terhadap umatnya. Nabi Yunus meskipun sempat tergesa-gesa meninggalkan kaumnya, akhirnya kembali kepada mereka setelah peristiwa dalam perut ikan. Hal ini menurut ulama menjadi pelajaran tentang betapa besar kasih sayang seorang nabi kepada umatnya meskipun pernah ditolak. Beliau kembali menjalankan tugasnya dan kaum Ninawa menerimanya dengan hati terbuka setelah mereka bertobat. Dari sini ulama menegaskan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang tetap peduli pada umatnya meskipun pernah disakiti atau ditolak. Dengan melihat seluruh rangkaian ini, kaum Ninawa bukan hanya sebuah komunitas dalam catatan sejarah, tetapi menjadi simbol tentang betapa besar peluang yang Allah berikan kepada manusia. Mereka menjadi saksi bahwa rahmat Allah selalu lebih besar daripada murkanya, dan bahwa selamat atau binasanya sebuah kaum tidak ditentukan oleh kekayaan atau kekuatan, melainkan oleh ketulusan hati dalam menerima kebenaran. Inilah mengapa para ulama Muslim senantiasa menjadikan kisah Ninawa sebagai pelajaran yang relevan sepanjang masa. Dalam pandangan para ulama,
kisah Ninawa juga memiliki sisi keilmuan yang mendalam karena menjadi satu-satunya contoh dalam Al-Quran tentang suatu masyarakat yang mampu selamat setelah tanda azab benar-benar tampak. Hal ini kemudian menimbulkan perenungan panjang di kalangan ahli tafsir tentang hikmah di baliknya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa penyelamatan itu menunjukkan adanya ketentuan ilahi yang menegaskan tidak ada batas bagi ampunan Allah. Ibnul Jauzi menuliskan bahwa Allah ingin mengajarkan kepada umat manusia agar tidak menunda kesempatan untuk kembali, sebab jarak antara kehancuran dan keselamatan hanya dipisahkan oleh ketulusan hati yang sejati. Kaum Ninawa saat itu tidak menunggu datangnya malapetaka sepenuhnya, melainkan segera mengambil langkah cepat ketika melihat tanda ancaman. Kesigapan inilah yang menurutnya membedakan mereka dari kaum lain. Dalam literatur tafsir, terdapat pula penjelasan bahwa kaum Ninawa tidak hanya melakukan doa dan istighfar, tetapi juga mengubah tatanan sosial mereka. Sebagian mufasir menyebutkan bahwa orang-orang yang zalim mengembalikan hak kepada yang dizalimi, para pemimpin yang angkuh merendahkan diri di hadapan rakyatnya, dan hubungan antar keluarga diperbaiki. Dengan kata lain, tobat mereka tidak berhenti pada ucapan, melainkan diwujudkan dalam perbuatan nyata. Perubahan ini menjadi sebab utama turunnya rahmat. Dari sini para ulama menyimpulkan bahwa taubat sejati selalu disertai perubahan sosial, bukan hanya ekspresi emosional semata. Kaum Ninawa juga sering dijadikan rujukan oleh para ulama fiqh dalam pembahasan tentang istisqa, yakni doa bersama, memohon hujan, atau menolak bencana. Mereka melihat bahwa ketika suatu masyarakat berkumpul dengan penuh kerendahan hati, maka rahmat Allah lebih cepat turun. Sebagian ulama bahkan menjadikan kisah Ninawa sebagai landasan untuk menganjurkan puasa, doa bersama, serta memperbanyak amal saleh ketika tanda-tanda musibah muncul. Dengan demikian, kisah ini berfungsi bukan hanya sebagai narasi sejarah, tetapi juga sebagai dasar hukum dan amalan praktis yang diterapkan umat Islam. Dari sisi bahasa Al-Quran, ulama ilmu balaghah menyoroti penggunaan kata kaum Yunus sebagai satu-satunya kaum yang disebut mendapat manfaat dari iman setelah melihat azab. Menurut mereka, penyebutan khusus ini menunjukkan keistimewaan dan juga peringatan. Keistimewaan karena menunjukkan betapa rahmat Allah bisa melampaui kebiasaan, tetapi peringatan karena hal itu jarang terjadi. Al-Zamakhsyari menjelaskan bahwa penekanan tersebut memberikan makna bahwa janganlah manusia berharap mendapatkan perlakuan yang sama jika tetap menunda tobat, sebab Allah tidak menjamin hal itu akan terulang. Oleh sebab itu kaum Ninawa disebutkan dalam bentuk pengecualian, bukan dalam bentuk aturan umum. Para ulama juga melihat sisi lain dari kisah Ninawa, yakni bagaimana hubungan antara peringatan Nabi dan kesadaran umat. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah Nabi Yunus pergi, kaum Ninawa masih mengingat pesan-pesan beliau. Maka ketika tanda azab tampak, mereka teringat kembali kepada dakwahnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkataan seorang nabi tidak pernah sia-sia meski ditolak pada awalnya. Pesan itu akan tetap tersimpan di hati manusia dan bisa menjadi sebab hidayah ketika saatnya tiba. Dari sini muncul hikmah bahwa setiap ajakan kepada kebaikan akan selalu ada pengaruhnya, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Kaum Ninawa juga sering dijadikan bahan perbandingan dalam karya ulama yang membahas hubungan antara kekuasaan dan agama. Mereka adalah masyarakat yang kuat, dengan budaya dan militer yang maju, tetapi tidak mampu menolak ancaman ilahi. Mereka hanya selamat ketika merendahkan diri. Ulama kemudian menekankan bahwa kekuasaan duniawi tidak akan berguna tanpa ketundukan kepada Allah. Sejarah Ninawa membuktikan bahwa benteng setinggi apapun, prajurit sebanyak apapun, tidak dapat menghalangi turunnya azab, dan sebaliknya, kesungguhan doa bisa menyelamatkan seluruh negeri.
Dalam pandangan tasawuf, kisah Ninawa dijadikan simbol perjalanan ruhani kolektif. Biasanya tasawuf lebih menekankan perjalanan individu menuju Allah, tetapi kaum Ninawa menjadi bukti bahwa satu masyarakat juga bisa berjalan menuju Allah secara bersama. Mereka meninggalkan kesombongan secara serentak, merendahkan diri serempak, dan berdoa dalam satu suara. Hal ini menjadi contoh bahwa kekuatan spiritual tidak hanya milik perorangan, tetapi juga bisa menjadi gerakan bersama yang membawa keselamatan. Ulama sufi menekankan bahwa inilah yang disebut dengan futuh atau pembukaan, ketika Allah membuka pintu rahmat-Nya karena masyarakat bersatu dalam ketulusan. Sejumlah ulama kontemporer juga menyinggung relevansi kisah Ninawa dengan keadaan umat Islam sekarang. Mereka mengingatkan bahwa dunia modern yang diliputi teknologi, kekayaan, dan kekuasaan militer tidak menjamin keberlangsungan hidup suatu bangsa. Justru, yang bisa menyelamatkan adalah kembali kepada nilai-nilai iman, keadilan, dan kerendahan hati. Kaum Ninawa menjadi contoh bahwa perubahan sejati bisa dilakukan dalam waktu singkat bila ada kemauan bersama. Hal ini mengandung pesan optimis bahwa betapapun buruk keadaan suatu masyarakat, pintu perbaikan tetap terbuka jika mereka mau bertaubat secara kolektif. Dari seluruh uraian ini, kaum Ninawa tampil bukan hanya sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi seluruh bangsa sepanjang sejarah. Mereka mengajarkan bahwa tobat yang tulus dapat mengubah nasib satu negeri, bahwa doa bersama bisa menolak bencana, bahwa pesan seorang nabi tidak pernah sia-sia, dan bahwa rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang disangka manusia. Allah menyinggung kaum Yunus dalam firman-Nya pada surah Yunus ayat 100 dan seterusnya, di mana dinyatakan bahwa tidak ada satu umat pun yang beriman lalu memperoleh manfaat dari iman mereka, kecuali kaum Yunus. Para mufasir memahami ayat ini sebagai bentuk penekanan luar biasa, sebab di banyak kisah umat terdahulu, iman mereka datang terlambat dan tidak lagi diterima ketika azab sudah dekat. Namun, dalam hal kaum Ninawa, iman yang mereka tunjukkan justru membawa keselamatan. Menurut Al-Tabari, hal itu merupakan kehendak Allah yang khusus untuk memperlihatkan bahwa hukum kebinasaan bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan bergantung pada hikmah ilahi. Beliau menegaskan bahwa inilah bukti bahwa Allah berbuat sesuai kehendak-Nya, memberi hukuman bila dikehendaki, dan memberi ampunan bila Dia berkehendak. Sementara itu, Al-Qurtubi menekankan pada kata manfaat iman dalam ayat tersebut. Iman yang bermanfaat bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi harus melahirkan tindakan nyata. Kaum Ninawa saat itu benar-benar memperlihatkan amal yang mencerminkan iman mereka. Mereka merendahkan diri, memperbaiki hubungan, dan meninggalkan kezaliman. Karena itu, iman mereka diterima. Bila mereka hanya mengaku beriman tanpa memperbaiki perbuatan, tentu nasibnya sama saja dengan umat lain yang tetap ditimpa azab. Tafsir ini menekankan bahwa iman yang berguna adalah yang berbuah dalam perbuatan, bukan sekadar retorika. Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menambahkan dimensi lain. Beliau mengatakan bahwa penyebutan kaum Yunus dalam Al-Quran memiliki makna untuk memberi harapan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Saat itu Rasulullah menghadapi penolakan keras dari orang Quraisy. Allah menurunkan ayat tersebut untuk menenangkan hati beliau bahwa ada kaum yang pada akhirnya menerima kebenaran meskipun sebelumnya menolak. Dengan demikian, ayat ini bukan hanya kisah sejarah, tetapi juga bentuk hiburan dan dorongan bagi Nabi akhir zaman agar tetap sabar dalam dakwahnya. Dalam pandangan ini, kaum Ninawa menjadi teladan bahwa penolakan awal tidak berarti kekalahan akhir. Sebagian ulama lain seperti Abu Hayyan dalam tafsir Bahr al-Muhit menjelaskan bahwa kaum Ninawa membuktikan satu hal penting, yaitu bahwa azab tidak turun kecuali atas izin Allah sepenuhnya. Meskipun tanda-tanda kebinasaan sudah tampak,
ternyata masih ada celah untuk selamat jika Allah menghendaki. Hal ini menunjukkan keluasan sifat rahmat Allah yang melampaui prasangka manusia. Dari segi teologi, hal ini memperkuat keyakinan bahwa Allah tidak terikat pada aturan yang dibuat makhluk, tetapi kehendaknya yang mengatur segalanya. Dari sisi bahasa Arab, para ahli balaghah melihat penyebutan kaum Yunus dalam bentuk khusus juga memiliki gaya penekanan. Al-Zamakhsyari menyoroti penggunaan partikel yang memberikan makna pengecualian mutlak. Dengan gaya bahasa itu, seolah-olah Allah ingin menunjukkan bahwa tidak ada kasus lain yang serupa, sehingga kaum Ninawa menjadi satu-satunya contoh sepanjang sejarah manusia. Dalam ilmu balaghah, penyebutan seperti ini berfungsi untuk memperkuat kesan dan menanamkan peringatan mendalam di dalam hati pembaca. Selain penafsiran yang bersifat teologis dan linguistik, para ulama juga menyinggung makna rohaninya. Kisah ini dipandang sebagai lambang bahwa meskipun seseorang telah berada di ambang kehancuran, ia masih dapat terselamatkan dengan iman dan doa. Hal ini menjadi dasar bagi banyak ulama sufi untuk menjadikan ayat tersebut sebagai inspirasi dalam zikir dan munajat. Mereka menegaskan bahwa selama nafas masih ada, maka kesempatan kembali kepada Allah masih terbuka. Kaum Ninawa menjadi saksi sejarah yang hidup bahwa seburuk apapun kondisi rohani seseorang, pintu rahmat tetap tersedia. Ada pula ulama yang menyinggung hubungan antara Nabi Yunus dan kaumnya setelah mereka beriman. Menurut riwayat, ketika beliau kembali dari perut ikan dengan membawa pengalaman spiritual yang mendalam, beliau mendapati kaumnya telah berubah. Mereka menyambutnya dengan penuh cinta dan ketaatan. Keharmonisan antara seorang nabi dengan kaumnya setelah sebelumnya bermusuhan menjadi bukti bahwa Allah mampu membalikan keadaan. Hubungan yang semula dipenuhi penolakan berubah menjadi ikatan iman yang kuat. Hal ini dijadikan pelajaran bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan dapat merubah dinamika masyarakat dalam sekejap. Dalam khazanah tafsir, kaum Ninawa juga dijadikan dalil bahwa ketentuan Allah dapat berubah dengan doa. Sebagian ulama menjadikan kisah ini sebagai bukti bahwa qada yang bersifat mu'allaq, yaitu ketentuan yang tergantung pada sebab tertentu, bisa diangkat dengan doa dan tobat. Artinya, meskipun sebuah azab sudah ditetapkan tanda-tandanya, tetapi jika manusia berdoa dengan ikhlas, maka Allah bisa mengangkat ketentuan itu. Konsep ini memperkuat anjuran dalam Islam untuk senantiasa berdoa, memohon ampun, dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dengan demikian, kaum Ninawa tidak hanya disebut sebagai cerita, tetapi juga memiliki kedudukan tafsiriyah, teologis, dan rohaniah yang dalam. Mereka menjadi bukti nyata dari firman Allah bahwa Dia menerima tobat hamba-hambanya, bahwa iman yang sejati membawa manfaat, dan bahwa keselamatan suatu kaum bukanlah karena kekuatan mereka, tetapi karena kasih sayang Allah yang luas. Dalam karya para ahli geografi Muslim klasik, nama Ninawa disebut sebagai salah satu kota penting di wilayah Irak Utara yang terletak di tepi sungai Tigris. Yaqut Al-Hamawi dalam kamus geografinya menguraikan bahwa Ninawa berada tidak jauh dari kota Mosul dan pernah menjadi ibu kota kerajaan kuno yang dikenal dengan nama Asyur. Ia menggambarkan bahwa sisa-sisa bangunan dan reruntuhan masih dapat disaksikan di zamannya, menandakan bahwa kota tersebut dahulu memiliki peradaban yang amat tinggi. Menurutnya, Ninawa dahulu dihuni bangsa yang terkenal kuat dalam peperangan dan memiliki seni arsitektur yang maju. Namun semuanya tidak dapat bertahan ketika kehendak Allah menentukan kehancurannya. Al-Mas'udi, sejarawan Muslim abad keempat Hijriah, dalam karyanya Muruj al-Dhahab, juga menyinggung Ninawa sebagai kota yang memiliki sejarah panjang. Ia menyebut bahwa wilayah itu pernah menjadi pusat kerajaan yang menguasai banyak negeri, namun akhirnya kehilangan kejayaannya. Dalam catatannya, ia menekankan
bahwa kebesaran duniawi tidak pernah bisa menghalangi kehendak Allah. Catatan itu sejalan dengan pandangan ulama tafsir bahwa meskipun kaum Ninawa pernah diselamatkan karena tobat, generasi berikutnya tidak lagi menjaga ketaatan sehingga kota mereka akhirnya runtuh secara politik dan militer. Sejarawan lain seperti Ibnu al-Athir yang hidup di Mosul bahkan menulis dengan lebih rinci tentang Ninawa. Ia menggambarkan bahwa wilayah itu memiliki tanah subur, jalur perdagangan, dan posisi strategis. Dalam sejarah Islam sendiri, daerah sekitar Ninawa juga dikenal karena menjadi lokasi peristiwa besar di kemudian hari, termasuk dalam perjalanan para khalifah dan peperangan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Namun dalam narasi keislaman, Ninawa lebih banyak dikenang karena hubungannya dengan kisah Nabi Yunus dan kaumnya yang pernah selamat dari azab. Para ulama yang menekuni sejarah memandang bahwa Ninawa adalah contoh nyata tentang bagaimana suatu kota besar bisa menjadi lambang kebanggaan duniawi dan pada saat yang sama menjadi panggung bagi pelajaran rohani. Mereka menegaskan bahwa yang tersisa dari kota besar itu hanyalah reruntuhan, sementara yang tetap hidup adalah kisah tobatnya kaum Ninawa yang dicatat dalam Al-Quran. Hal ini sering dikutip untuk menunjukkan bahwa sejarah peradaban dunia hanya meninggalkan jejak fisik, tetapi yang abadi adalah nilai-nilai spiritual. Ahli geografi Muslim juga menekankan bahwa Ninawa memiliki posisi penting dalam peta wilayah Irak. Sungai Tigris yang mengalir di dekatnya memberikan kesuburan, sehingga daerah itu menjadi lumbung pangan. Letaknya di jalur perdagangan membuat Ninawa makmur, dan kekuatan militernya menjadikannya ditakuti oleh bangsa lain. Namun, catatan para ilmuwan Muslim selalu menekankan kontras antara kemajuan lahiriah dengan kehampaan batin yang melanda mereka sebelum datangnya Nabi Yunus. Kemakmuran yang mereka nikmati justru menjauhkan mereka dari Allah, hingga akhirnya mereka diperingatkan dengan ancaman azab. Ninawa dalam pandangan ulama juga menjadi simbol keterikatan antara sejarah manusia dan takdir ilahi. Kota itu berdiri megah, dikelilingi tembok raksasa dan dihiasi istana, namun semuanya tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Satu-satunya penyelamat mereka adalah kembali kepada Sang Pencipta. Ketika mereka tunduk dan bertaubat, mereka selamat. Namun ketika generasi berikutnya kembali pada kesombongan, mereka pun jatuh. Sejarawan Muslim menekankan bahwa siklus semacam ini berlaku bagi semua peradaban, termasuk bagi umat Islam sendiri jika mereka melupakan nilai-nilai iman. Dalam karya tafsir, sebagian ulama mengaitkan penyebutan Ninawa dengan isyarat bahwa bumi ini menjadi saksi bisu terhadap amal manusia. Tanah yang subur bisa berubah menjadi lahan kehancuran bila manusia melupakan Tuhannya. Reruntuhan Ninawa yang disaksikan para pengembara Muslim dijadikan peringatan bahwa sebesar apapun kejayaan suatu bangsa, ia akan sirna bila tidak disertai ketakwaan. Inilah sebabnya para penulis sejarah Muslim sering menutup catatan tentang Ninawa dengan peringatan moral bagi pembaca agar tidak terperdaya oleh harta, kekuasaan, dan kebesaran yang sementara. Selain itu, para ahli hadis juga menyinggung Ninawa dalam konteks doa Nabi Yunus. Mereka meriwayatkan bahwa doa beliau menjadi salah satu doa yang paling mustajab. Keterkaitan antara doa seorang nabi dengan kaum dan tanah tempat ia diutus menjadikan Ninawa bukan hanya kota biasa, tetapi juga titik penting dalam sejarah doa dan pengabulannya. Para ulama kemudian memandang bahwa doa Nabi Yunus tidak hanya menyelamatkan beliau, tetapi juga menjadi bagian dari keselamatan kaum Ninawa, karena doa itu melahirkan kesadaran mendalam tentang kelemahan manusia di hadapan Allah. Pada akhirnya, Ninawa dalam catatan para ilmuwan Muslim adalah kota dengan dua wajah. Wajah duniawi yang penuh kemegahan dan wajah rohani yang penuh pelajaran iman.
Runtuhnya kerajaan Asyur yang berpusat di sana adalah bukti bahwa kebesaran materi tidak abadi, sedangkan selamatnya kaum Ninawa karena tobat adalah bukti bahwa rahmat Allah lebih luas dari segala sesuatu. Maka hingga kini, Ninawa tetap hidup dalam ingatan umat Islam sebagai simbol sejarah yang menyatukan peradaban besar dengan pelajaran moral yang tak lekang waktu.